Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama saya ajak merenungkan Hosea pasal 9. Saya beri sebuah kesimpulan dari Hosea pasal 9, kesimpulan atas kehidupan bangsa Israel yang saya sebut sebagai bangsa dengan spiritualitas yang digadaikan. Mari kita lihat di dalam Hosea pasal 9. Ya. Kita lihat ya. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Hosea ini sudah dinubuatkan sebelumnya di Hosea pasal 2 ayat 10 dan berjalan sampai Hosea pasal 9. Pernyataan Hosea ini terus disampaikan. Saya ingat ketika saya membaca berita bahwa di hari-hari seperti mendekat hari-hari raya tertentu, penggadaian itu ramai, saudara. Penggadaian itu memunculkan satu tagline, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ketika saya membaca berita tersebut, begitu banyak orang biasanya akan menumpuk di penggadaian pada saat hari raya tertentu. Mereka menggadaikan barang mereka untuk mendapatkan uang cash. Yang dimana barang digadaikan kadang cincin pernikahan, kadang motor yang mereka pakai untuk bekerja, mencari nafkah. Saya bertanya, bukankah itu adalah kebutuhan yang mereka sangat bergantung di dalamnya? Baik cincin pernikahan, sesuatu yang mengandung kenangan yang begitu dalam atas kehidupan mereka, ataukah motor yang adalah kebutuhan mereka. Tapi mereka benar-benar membutuhkan uang cash demi alasan ekonomi. Hal-hal yang begitu penting kadang mereka gadaikan. Nah, pada waktu saya merenungkan tentang spiritualitas yang digadaikan, sebenarnya tepat disebut juga dengan kalimat premanisme di dalam agama. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, saudara, kehidupan bangsa Israel pada waktu Hosea, bahkan dengan saat ini, saudara, kita menemukan satu hal, yaitu orang-orang menggunakan agama untuk berbagai kepentingan pribadi. Mulai dari urusan politik sampai urusan ekonomi dan sosial. Kita menemukan ada orang supaya bisa menang demi kepentingan politik, mereka bisa keluar jalur yang sesungguhnya, menjanjikan hal-hal yang berbau agama supaya bisa menang. Saudara, demikian juga dalam kehidupan bangsa Israel terjadi pada zaman Hosea. Saudara, orang-orang menggadaikan spiritualitas, hal-hal kerohanian digadaikan. Demi apa? Ada yang demi kepentingan ekonomi. Saudara, kita lihat ada yang dijanjikan beruntung, dijanjikan diberkati. Padahal janji-janji tersebut di dalam iman adalah sebuah janji yang diberikan dengan kesungguhan hidup di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan, cari Tuhan dulu. Kalau sungguh-sungguh cari Tuhan, sumber itu, maka kita akan hidup di dalam berkat, bukan kutuk. Tetapi sering kali dijanjikan berkat tanpa ditekankan kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya sebut spiritualitas yang digadaikan.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan di zaman Hosea, di mana Hosea pasal 9, kenapa sih mereka ditegur oleh Tuhan? Kenapa Tuhan berkata akan menghentikan hari rayamu? Hari raya apa yang dimaksud oleh Tuhan? Saudara, ketika saya mempelajari Hosea pasal 9, dan ketika saya melihat Hosea pasal 2 ayat 10, ketika Tuhan sudah bilang, aku akan menghentikan hari rayamu, tepat, saudara, persis pada hari raya Pondok Daun, saudara, Hosea bernubuat, saudara. Mereka sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Hosea datang ke mereka, saudara, dan berkata kepada mereka. Nah, kita lihat apa sih hari raya Pondok Daun? Hari raya Pondok Daun merupakan perayaan pengucapan syukur, ya, dari bangsa Israel atas hasil panen yang dirayakan mereka selama 7 hari. Nah, perayaan ini disebut juga dengan bahasa Sukot dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, karena aspek utama dari festival ini adalah sebuah pondok, ya, pondok Sukah yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya, ya. Pada masa perayaan ini, umat Yahudi berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan. Apa persembahannya? Saudara lihat di gambar ini, di foto ini, itu hasil yang dibawa. Nah, jadi setiap keluarga membangun sebuah pondok berdinding 3 dan memiliki atap yang terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Makanya disebut Pondok Daun, saudara. Nah, pada waktu mereka merayakan Pondok Daun ini, Hosea datang. Hosea menyampaikan firman Tuhan ke mereka. Dan seharusnya mereka ingat, karena kalau kita baca tadi di pasal 2, Tuhan sudah berfirman melalui Hosea dan berkata, aku akan hentikan hari rayamu. Apa maksudnya, saudara? Mengapa Tuhan akan menghentikan? Bukankah mereka sedang menyembah Tuhan? Bukankah mereka diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka harus mengadakan hari raya Pondok Daun? Bukankah mereka sendiri menjalankan perintah Tuhan? Dan Tuhan yang memerintahkan hari raya ini dirayakan. Kenapa Tuhan berkata, justru Tuhan akan menghentikan? Kenapa? Saudara, mari kita lihat Hosea pasal 9 ayat 4-9 yang berkata demikian. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan dan korban-korban sembelihan. Mereka tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat ayat 5. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Lah, saudara, ini pertanyaan dari Tuhan unik, saudara. Kenapa? Tuhan tanya, apa yang hendak kamu perbuat? Lah, kan Tuhan sudah tahu hari raya Pondok Daun, mereka tinggal di pondok dengan palem di atasnya sebagai atapnya, lalu daun-daun di dindingnya. Mereka tinggal mengingat perjalanan mereka yang begitu berat dan diberkati Tuhan, hasil panen diberkati, semua sumbernya berkat dari Tuhan. Mereka ingat, mereka orang yang dulunya budak, nggak menggembara, nggak punya rumah yang permanen. Mereka merayakan itu, mereka tahu apa yang mereka perbuat sesuai dengan perintah Tuhan supaya mereka melakukan. Nah, sekarang Tuhan balik tanya, apa yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Tuhan tanya balik itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika firman Tuhan yang Tuhan katakan, janganlah bersukacita, janganlah bersorak-sorai, aku akan hentikan. Saudara, ini persoalannya adalah mereka waktu memanen hasil panennya, saudara, mereka setelah memperoleh itu, mereka rayakan tanpa mengingat Tuhan yang adalah sumber berkat. Mereka sinkretisme, saudara. Sinkretisme artinya, saudara, mereka bersukacita tanpa mengingat Tuhan yang adalah pemberi sukacita itu. Mereka bersukacita tanpa melakukan sesuatu yang berkenan
bagi Tuhan. Jadi mereka tidak pantas bersuka cita untuk sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kenapa? Karena sinkretisme itu, saudara. Apa itu sinkretisme? Begini, sinkretisme itu mengkultuskan barang, ya, mengkultuskan ladang, menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan itu Tuhan, mengkuduskan sesuatu yang bukan Tuhan itu sedemikian, saudara. Nah itu, saudara, yang Tuhan tegur. Udah, kamu gak usah bersuka cita. Udah, kamu gak usah bersorak-sorai. Saya gak mau dengar puji-pujianmu. Saya gak mau dengar doamu. Saya gak mau dengar sorak-soraimu. Itu saya tidak berkenan. Saya tidak berkenan kepada penyembahanmu, hari rayamu. Saudara, betapa mengejutkannya, saudara, hal ini. Kalau kita lihat hal yang kedua, pada waktu mereka sedang merayakan hari Pondok Daun, melalui Hosea, Tuhan sampaikan sebuah berita ke mereka di ayat 3 sampai ayat 5. Asal 9. Tuhan langsung memberikan berita, kalian akan dibuang ke tanah asing. Saudara, Tuhan sampaikan ke Hosea bahwa saat itu mereka tidak akan dapat merayakan perayaan Pondok Daun lagi. Suatu saat ketika di negeri Mesir, di negeri Asyur dibuang, mereka tidak akan merayakan hari raya Pondok Daun lagi. Tuhan bilang, kalau kamu tetap hidup dengan cara hidup tidak toleransi kepada sesama umatmu, kamu berkata kasar, kamu berkata, oh kamu gak beriman, menghakimi pada kamu sendiri berdosa, kamu menganggap semua kafir saudara-saudaramu yang lain, padahal kamu kafir dalam tindakanmu. Kamu cuma preman berbaju, berjubah agama, padahal di dalam dirimu kotor, najis. Kamu gak pantas. Saudara masih ingat bahwa mereka sendiri itu orang-orang yang tidak mendekat sama Tuhan, tidak hidup kudus. Tapi mereka berani menghakimi orang lain gak hidup kudus. Saudara, nubuatan Hosea ketika mereka sedang merayakan hari Pondok Daun, Hosea datang ke mereka, menegur mereka bahwa udah, hentikan pestamu. Kamu gak pantas nyembah Tuhan. Karena sedang menyembah Tuhan, kamu sedang bikin dosa kok. Kamu nyembah Tuhan, hati kamu berzina kepada Allah lain. Kamu menyembah Tuhan, hati kamu gak sama Tuhan. Bibirmu mendekat sama Tuhan, hatimu jauh sama Tuhan. Nah, Hosea bilang, perayaan seperti ini akan berhenti nih. Tidak akan terjadi lagi. Tuhan akan nyatakan bahwa kamu gak layak datang kepada Tuhan. Kamu bertobat, segera bertobat. Nah, nubuat Hosea ini akhirnya terwujud, saudara, digenapi. Di mana terjadi kehancuran, berupa kehancuran kerajaan Israel Utara. Jadi pada waktu Hosea melayani, memang ya pada waktu itu Hosea melayani, mereka tidak mengalami. Tetapi pada masa pemerintahan Yerobeam, ya sekitar 30 tahun kemudian setelah Hosea bernubuat, nubuatan itu digenapi. Jadi saya melihat ini sebagai panjang sabarnya Tuhan, menunggu mereka bertobat. Jadi firman yang datang itu mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan. Yuk, jangan merayakan Pondok Daun dengan cara begini, ini cara yang berdosa. Jangan ibadah dengan cara begini, ini gak berkenan kepada Tuhan. Jangan melayani dengan cara begini, ini gak pantas di depan Tuhan. Bertobat. Tapi sayang, mereka tidak bertobat. 30 tahun kemudian, benar, mereka akhirnya dibuang ke Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan panjang sabar. Saudara, Tuhan begitu panjang sabar menanti mereka berubah. Tapi mereka gak berubah. Pada waktu saya merenungkan hal ini, saudara, saya melihat apalagi yang mereka tidak sadari. Saudara bayangkan, ketika mereka dalam perayaan Pondok Daun, Hosea datang menegur mereka supaya perbaiki cara merayakan, perbaiki motivasi di hati merayakan Pondok Daun, perbaiki cara yang sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh datang ke Tuhan, sesuai yang Tuhan mau. Bersihkan hidupmu sungguh-sungguh. Jangan cuma euforia, jangan cuma ritual begini, jangan cuma hanya tata liturgi, jangan cuma hanya seperti ini, tapi benar-benar hati
yang sudah dikuduskan datang kepada Tuhan. Tapi waktu Hosea menyampaikan begitu ke mereka, di tengah perayaan penuh daun mereka, so tahu apa yang terjadi? Mereka kata-katain Nabi Tuhan. Mereka mengolok-olok Nabi Tuhan. Mereka mengejek Nabi Tuhan. Dicatat di Hosea pasal 9 ayat 7. Mereka tolak itu firman Tuhan. Mereka tolak Hosea. Dan mereka bilang begini, saudara, ini firman yang dicatat. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Hosea bilang, sudah datang, udah dekat. Ya. Mereka bilang apa? Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya pemusnahan. Saudara, pada waktu mereka merayakan sebuah hari yang kudus sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang begitu bersejarah, mereka merayakan dengan penuh kesalahan. Hosea datang bilang, jangan begini caranya, kalian salah, ini gak benar caranya, ini cuma spiritualitas yang kosong, ini cuma ritual agama, ini cuma berjubah keagamaan, tapi lu orang preman semua, memeras rakyat, hidup gak benar, hidup kalian penuh dengan perkataan kutuk, perkataan kotor, mulut kalian najis, hidup kalian gak sungguh-sungguh. Bertobat. Kalau memerayakan ini untuk Tuhan, sungguh-sungguh kudus. Berikan bukti. Waktu Hosea berkata demikian, mereka balas Hosea, Nabi, ini orang gila. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Padahal dia tahu Hosea penuh dengan roh Tuhan. Dia bilang apa? Orang gila. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan, hari ini, yuk kita sama-sama mengingat hal ini. Selangkah sesudah dosa adalah ratap tangis, aib, kehancuran, dan akhirnya kebinasaan. Pada waktu Hosea mengingatkan mereka, itu belum terjadi hukuman. Itu baru firman mengingatkan. Saudara, saya udah bagikan bahwa 30 tahun kemudian baru kehancuran. Ada banyak orang berpikir hari ini gak apa-apa bikin sedikit begini, gak cari Tuhan. Mumpung libur, work from home. Mumpung seperti ini keadaan, bisa santai. Enggak saudara, santai keadaan pandemi ini justru untuk kita refleksi, cari Tuhan, sungguh-sungguh semakin dekat sama Tuhan. Saudara, pada waktu bangsa ini ditegur, enggak langsung kok hukuman, lama, masih 30 tahun. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan menghendaki pertobatan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Mereka berpikir, enggak, masih jauh, masih lama. Saudara, hari ini saya mau mengingatkan, selangkah sesudah dosa, setelah berdosa, yang menanti adalah ratap tangis, aib, kehancuran, kebinasaan. Lalu bagaimana kalau seorang berdosa? Ya balik, bertobat. Harusnya ketika mereka ditegur oleh Hosea, mereka bertobat. Amin saudara, bertobat. Kalau enggak, kehancuran. Saya percaya kalau waktu Hosea tegur mereka, mereka bertobat, maka ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasihan Tuhan, dua hal penting untuk mencegah kita kompromi dengan dosa. Jangan sampai seperti Israel zaman Hosea yang kompromi dengan dosa. Sadari sedalam-dalamnya bahwa sukacita dan makna hidup sejati hanya ada dalam kesucian. Israel bersukacita di dalam hasil panen. Bukan. Hasil panen itu datang dari Tuhan. Itu sebuah hasil dari mereka hidup kalau sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan intim, bergaul dengan Tuhan. Itu berkat kok. Sama seperti kita hadap ke matahari, bayangan kita di belakang. Kemana kita pergi, bayangan ikut. Tapi kalau kita membelakangi matahari, bayangan di depan. Kita kejar bayangan, nggak akan dapat saudara. Kalau membelakangi matahari, bayangan di depan. Kita mau nginjek bayangan, mau ngejar bayangan, dia akan pergi. Nggak ada yang bisa nangkap bayangan. Tapi kalau kita menghadap matahari, kemanapun pergi, bayangan akan ikut kita. Berkat akan ikut kita, tapi hadap Tuhan. Arahkan diri kepada Tuhan. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Dalam hal yang kedua,
hal yang penting untuk mencegah kita kompromi dengan dosa. Bayangkan akibat-akibat dosa. Ingat betapa mengerikannya. Betapa mengerikannya akibat dosa. Maka kita akan dicegah dari sebuah tindakan berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Hosea pasal 9, dari perayaan mereka dalam hari pondok Daud, kita belajar satu hal, bahwa pusat ibadah kita adalah Allah, bukan hasil panen, bukan berkat. Pusat hidup kita itu bukan berkat. Ibadah kita bukan cari berkat, tapi cari Tuhan. Pusat hidup kita itu adalah Allah. Terjebak dalam ritual keagamaan bisa membuat ibadah kita kehilangan makna. Karena kita hanya memusatkan diri pada tata caranya, bukan esensinya. Ritual dapat menarik perhatian kita kepada berkat, bukan kepada Allah, sang sumber berkat. Akhirnya, ritual meminggirkan Allah dari pusat ibadah itu sendiri. Itulah ritual tanpa spiritualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang mungkin sudah berjalan 3 minggu dengan tekad berdoa, sungguh-sungguh cari Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita memulai dengan pujian, penyembahan hari kita. Kita memulai dengan doa dari sahabat-sahabat bersama-sama berkumpul. Mungkin kita juga memulai dengan mendengar firman Tuhan. Sebuah liturgi, sebuah tata cara. Semua ini akan berarti ketika kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan jadi pusat pujian kita, pusat doa kita. Waktu dengar firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan mau bicara apa sama saya? Tuhan berikan rema apa untuk saya? Tuhan, apa yang Tuhan mau koreksi dalam hidup saya? Apa yang masih salah? Apa yang masih tidak tepat? Tuhan, jamah saya. Saudara, saya percaya semua yang dijalankan setiap hari ini akan menjadi bermakna, akan berbobot rohani. Ritual yang tanpa spiritualitas, Tuhan gak berkenan. Yang Tuhan mau adalah spiritualitasnya, bobot kerohaniannya, bukan ritualnya. Jangan jadi orang yang berjubah agama, tapi dalamnya preman. Yang Tuhan mau adalah sebuah jubah agama, sebuah ritual yang dimana di dalamnya adalah sudah terjadi pertobatan, pemulihan, baru memakai sebuah ritual. Amin, saudara. Jangan menggadaikan spiritualitas kita. Jangan menjual iman kita demi politik, demi ekonomi. Jangan menjual agama, jangan menjual kerohanian kita demi sosialita. Oh, saya lihat anak remaja, doa masukin rekaman, ujian masukin rekaman, posting di TikTok, posting di Instagram. Setelah posting, sebulan gak pernah doa, sebulan gak pernah baca Alkitab, sebulan gak pernah nyembah. Nyembahnya cuma di TikTok. Itu namanya apa? Saudara, itu spiritualitas yang digadaikan. Supaya apa? Supaya banyak followers, banyak like. So, saya sampaikan firman Tuhan. Saya siapkan sungguh-sungguh, saudara. Saudara tahu setiap hari saya posting, saya siapkan. Kenapa? Saya gak peduli yang follow gak follow, nonton gak lihat gak lihat. Yang saya mau adalah sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Firman yang murni, firman yang sungguh. Saudara, menegur. Kalau itu memang Tuhan suruh, tegur. Kenapa? Karena kalau kita di pihak Tuhan, gak usah takut, Tuhan pasti di pihak kita. Amin. Itu yang kita harus lakukan. Kiranya kita terus membangun sebuah spiritualitas. Kita bukan sedang membangun sebuah ritual. Setiap hari yang kita lakukan adalah membangun kerohanian kita, bukan membangun sebuah ritual. Amin.